Halo teman-teman yang udah join, teman-teman Abayut, thank you banget udah join, sempat-sempetin hari ini, sore ini ya. Tentunya sama gue, Odi, gue akan temenin perbincangan kita sore hari ini. Nah, Utalks kali ini dibilang spesial, karena apa? Karena Utalks kali ini merupakan Utalks yang perdana atau pertama kalinya. Oke, topik yang akan kita bahas, ngobrol apa sih kita? Bakal ngapain aja sih? Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol, dan topik yang kita bahas itu adalah comeback home. Nah, kira-kira apa nih di benak teman-teman kalau misalkan dengar kata comeback home? Makanya tetap stay sama kita karena gue gak akan cuma ngobrol sendiri, tapi gue datengin 2 special guest juga yang pasti kalian udah tahu dan kenal, yang di beberapa waktu lalu wajah mereka udah ada di Instagram Stories. Lalu ya langsung aja. Oke, Korea udah standby. Yang pertama gue mau sambut, ini ada guest spesial kita. Yang pertama adalah Kak Raymond Glad. Kak Ray, you there? Hai, halo. Halo Halo, Kak. Di. Halo Kak. Hai. Gimana Kak kabarnya Kak? Puji Tuhan, baik, sehat. Baik ya. Baik sehat. Ini Kak Ray lagi di mana nih sekarang nih? Lagi di kantor sekarang. Lagi di kantor. Baru selesai. Okay. Iya. Baru selesai kantor ya. Baru selesai kantor. Sempetin untuk ngobrol bareng teman-teman Abayut pastinya ya. Udah new normal, udah masuk kantor lagi nih. Oke teman-teman, mungkin gue sebelumnya akan introduce sedikit. Kak Ray ini melayani sebagai apa sih dalam di Abayut gitu ya. Ya seperti yang sama-sama kita tahu, Kak Ray ini merupakan fasel dari Komsel saya. Fasel dari Komsel Bebek ya. Ya Kak Ray ya. Ya, betul. Ada dalam tim kepemimpinan juga. Lalu di samping melayani, Kak Ray ini juga bekerja sebagai salah satu sebagai brand associates di salah satu company terkenal lah pokoknya ya Kak ya. Ya, begitulah. Oke. Ya Kak Ray, mungkin tanpa lama-lama kita langsung ngobrol kali ya. Ngobrol-ngobrol. Ya, terutama seputar topik yang tadi aku sempat bahas sih. Ya, mungkin kita akan sedikit flashback, nggak sedikit sih. Agak lumayan banyak flashback nih Kak ke masa-masa lalu. Kita lempar balik lagi cerita-cerita dulu. Aduh. Ya. Throwback. Iya, throwback. Kak Ray, aku penasaran nih Kak. Kak Ray itu pertama kali melayani itu ada di umur berapa? Dan pada saat itu pelayanannya itu apa Kak? Waktu itu aku sih dari SD ya, dari SD udah gereja, udah ikut komsel waktu dari 5 SD. Jadi dari zaman SMP 2 itu waktu itu ikut komselnya banyak tuh di ceritanya. Oke. Komselnya banyak, akhirnya multi. Dan karena banyak, akhirnya waktu itu 2 SMP aku di-assign untuk, nih Raymond kamu pegang komsel ini ya, gitu, disunter waktu itu. Bersama dengan tim-tim yang lain. Nah, disitulah pelayanan pertama aku tuh di area pelajar. Jadi memang dari 2 SMP, pelayanan di area komsel, di pelajar-pelajar, jadi ya beraneka ragam sekolah-sekolah lah ya kita komsel bareng. Sampai SMA, sampai kuliah, semester 1, semester 3, semester 5, nah pas semester 6 akhirnya waktu itu ceritanya stop lah, gitu. Oh, oke. Berarti pada saat semester 6 itu Kak Ray sempat stop ya Kak ya? Iya, sempat. Itu udah melayani sebagai apa tuh Kak? Udah di waktu itu ya? Masih di komsel kah? Atau sebenarnya waktu itu tetap pelayanan. Dulu pelayanannya tetap di komsel. Dulu namanya komsel babi gitu ya. Komselnya lucu ya, komsel babi. Oke. Unik ya namanya ya Kak? Iya, sekarang komsel bebek ya. Waduh, komsel siapa itu? Nah, ya, jadi ya, dulu sempat terlibat dalam kepemimpinan juga waktu itu di semester 6 kuliah lah. Oh, gitu. Oke. Cuman ya udah sampai situ aja. Sampai situ ya. Berarti dalam tim kepemimpinan mungkin pada saat itu aku kalau nggak salah dengar Kak Ray sempat jadi gembala area. Ya. Ya, benar. Oke. Nah, Kak Ray, tadi Kak Ray udah sempat cerita pertama kali itu pelayanan sebagai apa dan kapan nih. Terus sempat jadi gembala area pada saat itu ya Kak. Iya. Nah, aku cukup penasaran nih. Mungkin kalau kita dengar gitu ya kayak, oh gembala area gitu. Kok bisa punya proses seperti itu Kak? Sempat memutuskan untuk keluar dari pelayanan pada saat itu gitu. Nah, ada cerita apa sih Kak gitu? Oke, ini agak ngorek-ngorek nih Kak Ray. Iya. Gitu. Tiba-tiba mungkin dia memutuskan untuk keluar pada saat itu gitu. Ini udah jadi nostalgia ya.
Iya, makanya tadi di awal gue bilang kita flashback banyak banget. Iya, iya, iya. Itu udah lama banget sih ya, udah kayak 5-6 tahun yang lalu gitu. Jadi waktu itu akhirnya memutuskan keluar dari kepemimpinan sih, memutuskan keluar dari kepemimpinan, tentunya keluar dari pelayanan juga gitu. Dan apa penyebabnya waktu itu, karena jadi aku punya konflik sama pemimpin aku gitu. Aku punya konflik sama pembinaku sendiri juga gitu. Jadi zaman-zamannya dulu kuliah belum pernah merasakan cinta gitu ya. Sekali ketemu cinta monyet. Ini berhubungan sama cinta nih ya berarti ya? Iya, jadi dulu sempat punya hubungan yang nggak sehat lah sama lawan jenis gitu. Lagi zaman-zaman cinta monyet gitu ya. Kayak bucin, bahasa sekarangnya bucin gitu. Bahasa gaulnya bucin sekarang bucin. Bucin banget tuh ya kan. Bahasa rohaninya amor gitu ya. Jadi terlibat di hal itu dan ditegur sama pemimpin, sama pembina aku sendiri, dan ditegur dengan cara yang tegas, keras, tapi aku nggak suka caranya gitu. Aku nggak suka caranya, dan di titik itu aku nggak terima sama cara tegurnya. Dan waktu itu ditantang, kalau kamu kayak gini mendingan jangan setengah-setengah gitu kan, gitu. Ngomong sama pemimpin, ngomong di depan apa yang terjadi gitu. Di titik itu aku pahit dan aku memutuskan untuk ya udah, gue akan lakukan, gue nggak mau terlibat lagi dalam kepemimpinan. Intinya hati gue udah dikuasai pahit lah, udah benci, pahit. Pada saat itu, cuma udah pemberesan, udah beres. Cuman pada saat itu ya begitu. Akhirnya gue dengan hati yang keras dan ya dengan segala pembenaran lah ya, tuh saat itu, gue udah mau magang nih, kuliah nih, sibuk lah, apa-apa, udahlah nggak mau terlibat lagi lah gitu. Ya intinya gue akhirnya memutuskan untuk nggak mau lagi gitu. Oke. Berarti pada saat itu benar-benar memutuskan untuk nggak melayani dulu gitu ya kayak? Nggak melayani, nggak mau ke gereja juga, pahit lah sama pemimpin, sama pahit sama semuanya lah gitu. Yap, sama hal-hal yang berbau di gereja itu kakak pada saat itu berbau gereja, berbau pembina gitu, kayak udahlah anti. Jadi udah gue jalan hidupin gue sendiri aja gitu. Oke, Kare, selama kakak nggak melayani dan hidup berkomunitas gitu ya kak pada saat itu, Kare itu fokusnya apa tuh? Apakah bekerja pada saat itu atau baru selesai kuliah, atau ada fokus-fokus lain yang Kare pada saat itu gitu? Aku penasaran sih. Sebenarnya karena hati gue udah pahit ya, jadi itu gue apatis lah gitu, kayak ngomongin gereja, ngomongin Kristen. Gue ninggalin lah semua kebiasaan gue yang biasa gue lakuin saat teduh gitu kan, cari Tuhan setiap hari. Itu gue nggak lakukan lagi gitu. Fokusnya apa? Nggak punya fokus sebenarnya. Gue visionless gitu, kayak gue jalanin hidup gue aja, udah jalanin aja hidup gue gitu. Jadi gue ya hidup biasa aja, gereja sendiri, nggak perlu kasih tahu siapa-siapa. Terus dulu gue tipe yang kayak gerejanya coba-coba lah, gue pahit sama gereja ini gitu kan ya. Gue coba gereja A, gereja B, gereja C. Jadi pindah-pindah gitu gitu. Terus kayak pada saat itu pindah-pindah ya kak? Jadi cobain ibadah ini, cobain ibadah ono, pelarian aja lah gitu. Terus ya gak tertanam dalam komunitas, gue nggak kontak-kontakan lagi sama anak-anak bina, sama anak komsel. Ngilang gitu. Paling pinter gue ngilang, kalau ngilang tuh coba-coba hilang ya, nggak kelihatan gitu. Waduh. saat itu ya. Saat itu ya kayak. Jadi sebenarnya hidup aku ya lebih banyak kayak cari pembenaran sih. Meskipun tahu kebenaran, tapi cari pembenaran dan nggak hidup dalam kebenaran. Jadi nggak punya fokus sebenarnya. Gitu. Oke, Kare, kalau tadi sempat juga cerita ya, di luar sana ya nggak punya fokus gitu. Ketika Kare nggak melayani lagi gitu. Terus apa sih kak nih? Aku penasaran juga apa yang menjadi titik balik Kare akhirnya bisa memutuskan untuk ya kembali gitu. Atau ada momen tertentu kah? Atau memang ada cerita something yang bikin Kare memang memutuskan untuk akhirnya balik lagi deh, gue ke dalam kehidupan bergereja gitu.
terutama dalam Oke. pelayanan dan komunitas itu sendiri, Kak. Oke, ini part yang paling cukup menarik buat aku. Titik baliknya di mana? Jadi di kehidupan aku tuh ya, waktu aku keluar dari semua gereja, kekristenan, komunitas, pemuritan, kan aku nggak jelas tuh hidupnya. Ya magang-magang aja, skripsi aja, tetap skripsi yang terbaik gitu kan, ikut lomba-lomba segala Jalannya macam. terbaik. Ya jalannya terbaik, cuman tuh kagak hidup dalam Tuhan lah gitu. Jadi kosong sebenarnya. Cuman yang jadi titik balik sebenarnya bertahap di. Jadi gue ingat banget tuh dulu karena dulu bertahap nih. Jadi gini, waktu gue punya kan gue dulu punya hubungan yang spesial lah gitu sama orang yang gue suka gitu kan. Hidupnya nggak sesuai kebenaran lah di dalam hubungan dengan lawan jenis gitu. Dulu gue mempertahankan banget tuh hubungan itu benar-benar berharga banget buat hidup gue. Nah tiba-tiba mungkin karena bucin ya, nggak apa-apa deh gue jauh dari komunitas, yang penting gue punya orang yang sayang sama gue. Waktu itu mungkin HTS-an gue, jadi kita nggak pacaran di HTS-an aja gitu kan. Ada hubungan ya pada saat itu. Ada hubungan tapi nggak ada status gitu kan. Oke. Oh iya, aku salah sebut. Jadi nggak ada status maksudnya ya. Nggak ada status sih. Jalan ternyata dia pacarannya sama yang lain di. Jadi bertepuk sebelah tangan nih. Jadi bertepuk sebelah tangan, dan itu pertama kali tuh gue bener-bener ngerasain sakit hati tuh gimana rasanya tuh waktu sama perempuan. Jadi kayak sakit hati ya, ternyata kayak gini rasanya ya. Nah gue berasa gue galau banget tuh, gue runtuh banget, kayak apa yang gue bangun hubungan ini runtuh gitu. Itu gue inget banget, itu intinya hubungan itu runtuh pada saat besoknya gue tuh lomba. Waktu itu kayak lagi ada lomba nasional gitu, kayak kita compete sama universitas, gue lomba, dan intinya gue nggak fokus presentasi, intinya gue fail gitu. Udah gue berantakan, kayak hancur gitu kan. Selesai dari sana, gue skripsi, gue lulus 3,5 tahun, gue berasa bangga banget nih, gila kan anak universitas PIP gitu ya, lulus 3,5 tahun, oke lah IP-nya bagus gitu kan. Tapi 6 bulan gue nggak dapet kerja di. 6 bulan gue nggak dapet kerja. Gue galau, gue mikir nih gimana caranya ya, gue tuh 6 bulan nggak mungkin ya, gue tiap hari jajan pakai duit orang tua gue gitu kan. Mau sampai kapan hidup gue kayak gini, masa depan gue kayak gimana, kapan gue beli rumah, kapan gue nikah, kapan gue punya ini, kapan gue punya itu, pokoknya hidup gue khawatir di. Sampai akhirnya gue ngelamar ke semua perusahaan yang gue mau, bagus, nggak dapet lah. Ini gue dapat perusahaan satu, gajinya di bawah UMR 2, sekian, terus naik kereta tiap hari itu dari Pademangan, dari WTS Mangga 2 ke Tangerang, tiap hari naik kereta, pergi pulang. Nah di titik itu gue berasa itu hidup itu the lowest point in my life lah gitu. Gue bener-bener gak punya gue gak punya harapan hidup, semua hubungan yang gue anggap berharga hancur. Gue berasa jadi beban di keluarga gue karena gue nggak bisa bantu keluarga gue. Nah selama gue di kereta, di situ justru gue jadi merenungkan gitu, kayak hidup gue gimana gitu. Sampai di satu titik gue tuh ini yang gue benar-benar bersyukur sih. Di situ titik balik gue bahwa Tuhan tuh bicara gitu loh. Tuhan tuh benar-benar ada. Tuhan tuh bicara di hati gue gitu loh. Bahwa di setiap titik rendah dalam hidup gue, Tuhan tuh selalu ada gitu loh. Tuhan tuh bicara. Yes. Yeah. Dan di situ gue langsung inget firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kamu. Di situ Tuhan tuh bicara gitu di hati gue bahwa Mon, yang lu kejar tuh selama ini tuh bukan apa yang gue mau. Selama ini tuh yang lu kejar tuh hubungan, maksudnya pacar gitu, uang gitu, kerjaan yang terbaik, apa yang lu kejar tuh sebenarnya Tuhan tuh udah sediain gitu. Tuhan tuh tahu yang lu butuhin, cuman bukan itu Mon yang jadi fokus lo gitu. Nah di titik itu gue di kereta tuh gue benar-benar bersyukur bahwa iya Tuhan, dari yang gue hopeless sampai gue tuh sadar gue nggak bisa kemana-mana tanpa Tuhan gitu. Di luar Tuhan gue nggak bisa berbuat apa-apa. Kan di Yohanes 15 tuh kalau kalian baca ada tuh ayatnya. Maksudnya di luar pokok lagu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu benar happen di hidup gue. Jadi ya di situ gue mulai ngalamin Tuhan lagi gitu, kayak oke, Tuhan gue nyerah,
gue nggak bisa pakai kekuatan gue sendiri gitu. Gue harus balik ke Tuhan. Di situ gue berjumpa lagi sama Tuhan dan gue memutuskan untuk mulai bangun kerohanian gue lagi sama Tuhan, bahwa hubungan yang dalam lah sama Tuhan, itu yang gue bangun pada saat itu gitu. Dan nice. dan apa ya, maksudnya selama gue di kereta tuh itu bener-bener ngelatih hidup gue. Jadi tiap hari karena di kereta sejam tuh gue jadi punya waktu untuk ngerenungin firman Tuhan gitu. Dan gue mulai gue mulai ngerenungin firman Tuhan lagi, gue mulai baca buku-buku rohani lagi, dan gue tuh berasa ada yang berubah gitu. Jadi itu sih yang jadi titik balik gue gitu. Gue di masa keterpurukan gue, Tuhan tuh ada di situ gitu. Dan Tuhan tuh nggak malu gitu lihat gue balik, dan waktu gue datang sama Tuhan, tangan Tuhan tuh benar terbuka gitu buat gue. Itu titik gue mulai gue ikutin Tuhan lagi gitu. Nice. Iya kok, berarti memang titik balik Kak Ray bisa balik ya, bisa kembali ya karena itu tadi ya, Tuhan berbicara lewat banyak kejadian yang unpredictable ya Kak ya, dalam proses hidup Kakak. Oke, Kak Ray, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi, aku mau sapa dulu nih, gantian kali ya. Boleh. Kita kedatangan guest juga yang nggak kalah spesial. Ada Kak William yang udah standby bersama kita juga. Halo Kak Wiwi. Halo Di. Halo Kak. Oke. Ini aku lihat-lihat. Biasa kita pelayanan di panggung, sekarang kita ngobrol ya. Iya, makanya ini sesuatu yang beda sih Kak. Seru banget hari ini nih. Seru banget, beda banget. Kak Wiwi beda banget ngomong tapi Kak Wiwi nggak dengar. Apa? Iya, maksud aku Kak Wiwi semakin subur selama karantina. Iya, karena di rumah terus kan. Kerjaannya makan ramen, makan yang enak-enak, masak yang enak-enak kayak gitu Di. Wah, luar biasa. Jadi makin naik ya berat badannya. Iya, tapi nggak apa-apa Kak, tetap cute kok. Walaupun galak. Iya Kak Wiwi, mungkin aku bakal introduce sedikit nih ke teman-teman Abayut yang lagi pantengin Yutalks kita kali ini. Ya pasti semua udah nggak asing sama Kak Wiwi yang suka ngegebuk drum ketika ibadah ini. Ya, jadi Kak Wiwi ini melayani sebagai pemimpin tim penyembahan. Ya Kak Wiwi ya. Di samping itu juga Kak Wiwi bekerja sebagai seorang owner dari salah satu brand makanan terkenal pokoknya. Kalian udah lebay. Oh dia emang dari dulu suka lebay orang ini ya? Enggak, memang lebay. Oke. Thank you Odi. Iya sama-sama Kak Wiwi. Sama sih. Aku juga mau flashback nih sama Kak Wiwi. Flashback ke cerita-cerita Kak Wiwi di masa ketika Kak Wiwi masih kurus. Kan aku lihat-lihat Kak Wiwi udah cukup lama nih di Abayut. Aku lihat beberapa foto jadulnya yang masih nggak secabi ini, tapi seimut ini. Masih kurus banget ini. Iya masih kurus banget. Aku lihat-lihat berarti cungkring ya. Kak Wiwi udah cukup lama di Abayut, ya. Iya. Aku bisa bilang seperti itu. Nah, aku penasaran juga sama pertama kali Kak Wiwi bisa join dan melayani itu ada di umur berapa? Dan pada saat itu nggak langsung jadi PTP ya Kak? Nggak. Jadi langsung. Apa tuh pelayanan pada saat itu ketika pertama kali Kak Wiwi melayani? Dan di umur berapa sih itu? Yang masih imut-imut itu? Imut-imut ya. Sekarang udah amit-amit ya? Enggak, masih imut juga. Cuma agak... Gue cerita dari pertama kali gue masuk toga kayak ini ya. Karena sebenarnya kalau ditanya pelayanan sejak kapan, gue udah melayani dulu dari sekolah minggu udah melayani gitu. Terus sebelum masuk toga waktu itu belum di Abalov udah bantu pelayanan. Tapi supaya relate sama teman-teman Abayut, mungkin ceritanya pas masuk toga ya. Nah, masuk toga itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMA. Aku agak-agak lupa sih. Kayaknya kelas 2 SMA. Itu pertama kali masuk toga. 2 SMA, masuk toga, ternyata kenal sama beberapa orang, akhirnya dikenalin lah sama banyak orang dan masuk Komsel saat itu. Nah, nggak lama setelah itu, aku masuk roster. Berapa bulan setia ikut Komsel, segala macam, ikut pemuritan, terus aku masuk roster. Nah, pertama kali
di Toga, aku bukan pelayanan sebagai pemain musik. Kalau teman-teman mungkin tahu, aku seorang pemain musik. Nah, waktu itu aku nggak melayani sebagai pemain musik, aku melayani sebagai usher. Jadi kayak beresin sendal, gitu, nyambut jiwa baru, ngitung berapa banyak yang datang, itu yang aku lakukan. Terus setelah itu, setelah sekian lama, aku diizinkan jadi regu kerja, melayani sebagai regu kerja. Nah, regu kerja itu dulu di Toga itu kerjanya itu angkat-angkat kursi, terus beresin air AC, kayak ngangkut rak sendal gitu ya, supaya sendalnya rapi gitu. Itu yang aku lakukan di Toga saat itu. Nah. Oke, Kak Wiwi. Iya. Aku kayaknya tahu deh alasan Kak Wiwi dulu kurus. Karena banyak kerja ya. Iya. Karena banyak kerja ngangkut gitu. Oke, lanjut. Nah, after that aku akhirnya melayani sebagai PKS gitu. PKS. Aku dipercayakan memimpin satu komsel di Pademangan. Di Pademangan itu di Gang 1. Makanya nama komsel itu Jiwan. Nah, mungkin beberapa Jiwan yang nonton nih ada anak Jiwan nih dulu. Kayak John, kayaknya tuh anak Jiwan. John, Henry, Siskus tuh. Nah, itu teman-teman Jiwan dulu. Nah, aku dipercayakan untuk memimpin komsel itu. Nah, sempat beberapa kali pelayanan main musik ya, 2 kali. Yang pertama main drum, yang kedua main bass. Udah, itu aja sih pelayanan aku. Ya. Tadi ngobrolnya sampai melayani sudah sampai jadi usher, terus regu kerja juga ya Kak ya. Iya, betul. Terus aku dengar-dengar Kak Wiwi juga punya cerita nih. Ya. Cerita lain dari cerita Kak Wiwi melayani. Iya. Ya akhirnya kenapa sih pada saat itu Kak Wiwi bisa memutuskan untuk keluar gitu dari pelayanan gitu. Oke. Apa sih, ada cerita apa sih Kak? Aku ceritain ya singkatnya aja ya, karena kalau mau ceritain detail itu panjang banget ceritanya. Jadi simpelnya gini, waktu itu aku punya banyak pemikiran. Intinya aku tuh punya banyak pemikiran, dan pemikiran yang aku punya itu ternyata berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang dibawakan sama pemimpin waktu itu. Nah, sebenarnya aku nggak bilang apa yang mereka ajarkan itu salah sebenarnya atau apa. Cuman intinya aku punya mungkin bisa dibilang idealisme kali ya, idealisme pribadi gitu, terus pandangan pribadi gitu tentang value, tentang standar segala macam. Nah, intinya waktu itu aku berbeda sama kepemimpinan. Cara kerja juga beda, pola pikir beda. Nah, kebetulan kan aku waktu itu dipercayakan jadi PKS ya. PKS itu kalau teman-teman sekarang sebutnya Fasel. Jadi waktu itu aku memimpin beberapa anak gitu di komsel aku, dan otomatis yang aku ajarkan itu yang aku anggap benar sesuai dengan pemikiran aku gitu, pendapat aku. Nah, tanpa sadar itu yang aku ajarkan itu tidak sesuai sama apa yang diajarkan sama pemimpin saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, pemimpin tuh mulai tahu, dan sebenarnya waktu itu ya, pandangan aku ini bukan aku doang yang punya. Jadi pas ngobrol sama teman-teman, ternyata ada beberapa yang sependapat, sepemikir gitu tentang banyak hal yang diajarkan. Nah, saat itu, saat pemimpin mulai tahu ternyata ada pandangan yang berbeda, ada ajaran yang berbeda. Nah, mungkin ada kesalahpahaman atau kayak gimana ya. Jadi aku itu seakan-akan mengajarkan yang tidak sama orang lain. Kayak membawa banyak orang untuk tidak sejalan sama apa yang pemimpin sedang lakukan saat itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena pemimpin menganggap aku mempengaruhi banyak orang, mungkin akhirnya mereka memutuskan banyak keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup aku. Contoh, saat itu aku dilarang untuk berjumpa sama teman-teman komunitas aku, teman-teman komsel. Terus aku juga dilarang ketemu sama teman-teman lain. Jadi waktu itu masih ada line 1, line 2, line 3 itu pemuritan. Nah, aku tuh di Lex 3.
gitu, nama lainnya. Nah, aku dilarang untuk berjumpa sama mereka. Jadi saat itu sebagai orang hubungan, sebagai orang yang sangat suka berteman gitu kan, aku udah meninggalkan semua teman-teman duniaku sebelum aku bertobat. Nah, sekarang aku punya komunitas dan saat itu aku merasa waktu aku dilarang untuk berjumpa sama mereka, ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka, bahkan aku nggak boleh kontekan waktu itu ya. Kebijakannya seperti itu. Mungkin pemimpin punya consideration yang aku nggak ngerti gitu kan. Mereka yang aku nggak ngerti. Dan saat itu aku ngerasa apa yang mereka lakukan itu nggak fair. Gitu. Apa yang mereka lakukan sama aku, keputusan mereka nggak memikirkan posisi aku gitu. Mereka seenaknya dan aku kecewa gitu. Saat itu aku kecewa sama mereka. Ketika aku ngerasa aku sendiri dan nggak ada siapapun yang menemani aku, cuman Joy sih. Ada satu yang menemani aku, cuman pembina aku waktu itu. Pembina Joy, pada saat itu ya Kak Joy. Nah, cuman Joy yang bisa temenin aku dan aku pun ngerti, maksudnya Joy nggak mungkin temenin aku 24 jam. Dia punya kesibukan, punya anak bina yang lain. Nah, karena itu aku ngerasa aku sendiri banget, aku sedih banget, aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya teman, dan akhirnya aku memutuskan untuk oke, gue nggak tahan, akhirnya gue keluar gitu saat itu. Makanya aku nggak di Toga untuk beberapa waktu saat itu. Aku keluar dari semuanya, bukan cuman gerejanya, tapi aku keluar dari komunitasnya, persahabatannya, semua. Bahkan pembinaan pun jadi nonaktif saat itu. Jadi aku sempat lost contact sama Joey waktu itu. Gitu, Adi. Oke, iya ya Kak. Aku ini sih baru tahu cerita Kak Wiwi yang ini. Aku baru dengar. Tadi Kak Wiwi sempat cerita tentang akhirnya kenapa sih bisa memutuskan keluar sebentar, aku bilangnya lah ya, keluar sebentar dari pelayanan pada saat itu gitu. Nah, pada saat Kak Wiwi nggak melayani di Toga ya pada saat itu ya Kak? Ya. Di gereja ini, Kak Wiwi itu ngapain aja tuh Kak? Selama nggak melayani, kan ketika melayani Kakak fokusnya pasti melayani dan ya hidup di gereja ini gitu. Tapi ketika Kak Wiwi nggak melayani, Kak Wiwi punya fokus apa di luar sana gitu? Di luar sana bahasanya. Jadi waktu aku keluar dari Toga waktu itu, aku tetap ke gereja, tapi ke gerejanya tuh mencelok-mencelok. Jadi diajak pelayanan di gereja A, ya ke gereja A, terus ke B, ke C, akhirnya ke beberapa gereja yang dan nggak menetap di satu gereja, nggak punya komunitas. Tetap melayani bukan sebagai asyir dan regu kerja, tapi aku melayani sebagai pemain musik waktu itu ya, sebagai tim penyembahan. Nah, pernah juga masuk di salah satu area Abalov yang lain ya, dan aku cukup mengalami Tuhan di sana, cukup melayani dan mengalami Tuhan juga di sana. Tapi secara personal aku merasa bahwa selama aku di luar Toga, aku nggak dibangun gitu. Aku nggak bangun kehidupan rohani aku cuma terlihat melayani yang tidak menjamin bahwa aku itu semakin dekat sama Tuhan ya. Terus aku balik ke dosa-dosa lama aku, kayak ngomong kata-kata yang sia-sia, terus kasar, terus pornografi, banyak hal. Aku tetap melayani, tapi di luar itu aku juga melakukan banyak dosa gitu. Aku nggak membangun diri aku, nggak membangun manusia roh aku, nggak membangun dalamnya aku gitu. Yang terlihat doang yang aku bangun gitu. Sebagai pemain musik, orang lihatnya aku baik, anak gereja, kayak gitu Odi, yang aku lakukan waktu aku keluar dari Toga. Oke. Berarti ya Kak Wiwi juga masih melayani pada saat itu ya Kak ya? Bukan berarti stop melayani gitu aja gitu ya? Iya Kak. Terus apa nih yang jadi momen atau titik balik akhirnya Kak Wiwi bisa ada kembali melayani bersama-sama ya Bayut sampai sekarang ini gitu? Apa tuh titik balik dari Kak Wiwi akhirnya memutuskan buat kembali? Titik baliknya ya, ini nostalgic juga ya. Jadi waktu itu entah gimana caranya Tuhan itu membuat situasi dan kondisi di mana aku tuh nggak bisa menetap di area
Abalef yang lain itu, ya. Kayak Oke. dari jaraknya jauh, terus kondisi membuat aku nggak bisa melayani karena jauh aku nggak bisa datang ke pertemuan-pertemuan, otomatis nggak diizinkan untuk melayani dan nggak bertumbuh, susah Iya. untuk ketemu sama teman-teman di sana. Nah, Iya. Tuhan kasih situasi dan kondisi di mana aku diajak melayani di gedung industri waktu itu. Waktu itu industri itu baru jadi. Nah, Baru jadi. dulu kan aku baru jadi dan aku Iya. melayani di umum tapi bukan di youth gitu. Saat Oke, itu berarti pada saat itu di umum ya, Kak? di umum. Jadi waktu itu Toga dari Mangga 2 Square pindah ke industri. Nah, aku juga baru tahu. Nah, karena aku melayani di umum, ketemu sama beberapa pemimpin di umum, melayani berminggu-minggu dan akhirnya ketemu sama teman-teman Toga yang dulu dan ketemu sama Joy gitu, pembina aku gitu, yang non aktif Reuni dan lagi tuh akhirnya ya, Kak, ketemu lagi, pada saat itu. reuni lagi gitu ya, ketemu kangen gitu ya. Nah, Ketemu kangen. tahu nggak? Aku rasain sampai aku ngalamin Tuhan, aku ngalamin kasih Bapa saat itu. Yes. Jadi waktu aku kembali ke industri, aku mendapatkan satu hal yang mengejutkan. Aku pikir aku akan dianggap aneh. Oh, lu dulu keluar, sekarang lu masuk lagi kayak gitu. Aku pikir aku akan diasingkan atau digosipin segala macam. Tapi yang aku alami adalah penerimaan. Aku merasa bahwa perumpamaan anak yang hilang itu terjadi sama hidup aku gitu. Jadi waktu aku kembali, aku ngerasa ini rumah gua gitu. Ini rumah gua ngalamin Tuhan di sini dan aku ngerasa aku dipeluk, diterima, bukan cuma diterima, bahkan aku dilibatkan. Yeah. Aku dilibatkan. Yes, yeah. Di situ aku ngerasa bahwa Bapak itu mengasihi aku. Aku ngerasa Tuhan itu ngomong personally sama aku. Itu yang menjadi titik balik sih. Sampai waktu itu aku ingat Joe, pembina aku, samperin aku dan dia tanya, dia tanya, Wi, mau jalan bareng lagi apa enggak? Dia kayak gitu. Wow. Dan aku bilang, ayo, aku juga rindu untuk jalan bareng lagi gitu. Aku juga rindu sama-sama ngalamin Tuhan di sini gitu, dan sama dibina sama Joe segala macam. Itu yang terjadi waktu itu, dan aku saat itu ketemu sama komunitas, kenalan sama Sela, kenalan sama Domo, sama Joseph, sama Rizka. Itu yang terjadi. Jadi aku ketemu komunitas juga di sini dan aku diterima dan aku dilibatkan. Itu titik baliknya, Di. Wow. Berarti titik balik Kak Wiwi, di sini ada peran pembina dan komunitas juga ya yang cukup besar. Betul. Di mana mereka memberikan ya penerimaan yang sama, kasih yang sama, seperti Bapak yang menerima Kak Wiwi ketika Kak Wiwi balik gitu ya. Yes. Ya, unik sih cerita. Benar-benar Tuhan pakai setiap kejadian, setiap momen, hal-hal yang nggak bisa kita pikirkan ya Kak ya. Iya, betul dia banget. Bisa bekerja lewat itu. Oke, Kak Wiwi. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, ini kita mungkin ada sedikit break kali ya Kak, 2 menit sebentar. Untuk kita habis ini ke next session, kita masih bakal ngobrol-ngobrol. Untuk teman-teman Abayut yang masih pantengin, stay tune dan jangan kemana-mana. Ya Kak Wiwi ya. Kak Wiwi bisa nih minum sebentar, minum air putih. Mungkin dari tadi habis cerita panjang lebar. Nggak apa-apa, seneng kok aku cerita. Seneng ya? Wow. Yeah, aku juga senang dengar. Teman-teman juga pasti senang dengarnya. Oke, sekitar 2-3 menit kita akan break sebentar. So, teman-teman jangan kemana-mana, tetap bersama kita di YouTube sore kali ini. Oke, teman-teman, masih pantengin YouTube sore kali ini. Pastinya masih setia di rumah aja nontonin kita, ngobrol-ngobrol. Gue akan lanjut ngobrol-ngobrol. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Kak Raymond dan Kak Wiwi, kedua guest spesial kita sore kali ini. Gue akan lanjutin ngobrol bareng sama Kak Raymond yang udah tersambung juga sama kita sekarang. Oke. Ada Wiwi. Halo Wiwi. Ada Kak Wiwi di sini. Halo Mon. Udah terhubung juga. Wow. Waduh. Iya. Biasa. Wah, seru banget nih. Nih kalian kita susah ketemunya di sini ya. Iya. Aduh. Oke, Kak Ray. Ya, Odi. Aku mau lanjut ngobrol dulu nih. Ini Kak Wiwi juga nggak apa-apa, kita sama-sama aja kali ya ikut-ikut ngobrol aja nimbrung gitu.
cerita satu sama Siap. lain. Ya. Sekarang kan Iya, nongkrong Kare. udah susah nih. Sekarang nongkrongnya begini. Betul. Kita manfaatin platform online untuk nongkrong ya. Walaupun lewat handphone aja gitu. Cuma Kare. nongkrongnya kita ditonton banyak orang. Nah, Waduh. itu yang bikin. Grogi banget. Mereka juga lagi nongkrong, Kak. Mereka juga lagi mungkin nongkrong ya. sama aja sih. Cuma mereka nggak show Oke. kamera aja. Ya, Kare, oke. Tadi aku udah sampai mana tuh? Aku lupa ya. Oh ya, aku udah sampai titik balik Kare, akhirnya bisa melayani lagi ya, Kak? Ya, balik ke Tuhan lah. Nah, betul. Sampai hari ini aku bersyukur juga sih aku punya pemimpin Komsel Kare. Melalui setiap cerita-cerita prosesnya yang panjang, yang hari ini juga akan diobrolin juga ya, Kare. Nah, dengan begitu banyaknya dan panjangnya perjalanan Kak Ray ketika saat itu, dan proses pada saat itu ya, Kak ya. Ada gak sih, Kak, hal yang berbeda yang Kak rasakan ketika Kakak melayani dulu, sama ketika Kakak melayani sekarang nih? Nih, mungkin aku bisa kasih contoh lebih spesifik, misalkan lebih kepada cara pandang Kakak sama Bapak seperti apa, gitu. Apakah ada yang berubah gitu, atau ada perubahan mindset seperti apa, atau mungkin cara Kakak ikut Tuhan. Nah, itu gimana tuh, Kak? Apakah ada hal-hal spesifik yang berubah? Kalau perubahan pasti ada sih, Odi. Dulu Raymond kenal nih. Kalau dulu kan gue waktu SD gitu ya, selalu nempelnya sama David J. Oh, jadi David Jendra ya? Dulu kalau David satu dunia full, gue gak mau kalah nih, gue harus full juga gitu kan. Dulu gue cukup kompetitif ya? Gitu ya. Dulu David, bangun jam. Dulu David bangun jam 4, gue juga bangun jam 4, kalau perlu bohong deh, gak apa-apa gitu. Waduh, David pelayan. Lu gak mainin rambut, Mon? Kagak, beda. Lu gak mainin rambut juga? Kagak. Sama kayak David. Enggak. Terus apa ya? Ini sorry nih kalau David lagi nonton. Tapi memang benar dulu Raymond tuh orang yang gimana ya? Yang mungkin bisa dibilang gue ini melakukan segala sesuatu karena apa yang sekeliling gue lakukan gitu. Jadi gue tuh nggak punya motivasi yang jelas waktu gue melakukan sesuatu. Meskipun gue ngalamin Tuhan apa-apa gimana gitu ya zaman dulu. Tapi gue tahu ada satu motivasi di mana gue tuh kayak gak mau kelihatan jelek gitu loh. Gue mau kelihatan bagus gitu, ngerti nggak? Sampai dipercayain PKS, PA, GA, tapi gue tuh kayak gue nggak bener-bener punya motivasi, gue mau sungguh-sungguh gitu. Dan di titik itu gue melihat bahwa waktu gue pelayanan di Toga, zaman dulu namanya Toga, ya gue pelayanan sebagai apapun title-nya gue, pada saat PKS misalkan, ya udah gue melayani sebagai PKS. Gue dipercaya misalkan jadi ketua CG misalkan, ya udah gue sebagai ketua CG nih berfungsi aja gitu, tapi nggak bener-bener gue lakukan karena gue mau melayani Tuhan gitu loh. Nah, di situ gue merasa ada yang berubah di waktu gue lihat ke Raymond yang sekarang, gue lihat bahwa Tuhan itu bukan cuma sekedar Tuhan yang ada di gereja dan gue pelayanan gitu loh, gue melayani Tuhan, tapi gue lihat Tuhan itu benar-benar jadi satu pribadi ya. Gue lebih mengenal Tuhan lebih dalam sih. Tuhan bukan cuma sekedar yang kita tahu di gereja, nggak cuma sebagai knowledge ini Tuhan mati di kayu salib, tapi gue lihat bahwa Tuhan itu benar-benar jadi bapak gitu buat hidup gue. Terutama waktu gue di kereta, gue berasa gue lonely, gue berasa gue di titik terendah. Di situ gue lihat bahwa Tuhan tuh bapak dan gue tuh anak. Kemanapun gue pergi, sejauh apapun, sedalam apapun gue jatuh, di pandangan bapak tuh gue anaknya dia gitu. Nah, di situ tuh gue berasa Tuhan terima gue di situ. Gue diterima sama Tuhan meskipun gue udah jauh dari Tuhan. Nah, jadi gue sekarang ngelihat Tuhan tuh benar-benar sebagai bapak gitu loh. Bahwa dia tuh bapak yang selalu bimbing gue, nuntun gue dan didik gue. Nah, bicara tentang didik ya, jadi gue melihat bahwa Tuhan tuh nggak cuma mau gue mengenal dia, tapi Tuhan mau didik anak-anaknya untuk berjalan dalam kehendaknya. Iya. Ya kan? Sekarang gue encounter ya, ada sedikit trouble. Halo? Halo. Kedengeran? Iya, Kak Ray, clear? Iya, kedengeran? Dengar.
Oke. Lanjut ya. Di situ gue berasa bahwa Tuhan gak cuma mau gue ngalamin kasih Tuhan terus-terusan gitu. Tapi ya itu benar. Tapi Tuhan juga punya misi nih. Mon, lu harus lakuin kehendak yang gue mau. Isi hati gue tuh gak cuma sekedar lu pulih, tapi gue mau lihat orang lain banyak pulih gitu loh. Lewat hidup lu. Disitulah Tuhan ubah juga cara pandang gue tentang apa itu pelayanan gitu loh. Waktu gue di kerjaan, akhirnya gue dapet kerjaan yang gue mau. Gue lihat bahwa ya ini ladangnya gue nih, ini ladang di mana Tuhan mau gue jadi berkat di kerjaan gue jadi terang di kerjaan gue, meskipun mungkin lingkungannya nggak membawa gue ke dalam kebenaran gitu. Contoh misalkan teman-teman gue misalkan clubbing gitu misalkan ya gue bukannya terjerumus makin dalam gitu loh, tapi gue ya jadi anak Allah di situ. Ya buat perbedaan gitu loh. Ya. Jadi terang di situ ya, Kak. Jadi terang di sana. Jadi gue nggak cuma sekedar ya ikut Tuhan, tapi Tuhan mau gue berjalan dalam kebenarannya dan dalam kehendaknya juga. Nah, terus cara pandang gue tentang pelayanan itu juga berubah. Gimana pelayanan itu dulu kita pernah dengar di ESC, mungkin kita pernah dengar quotes bahwa melayani adalah suatu kehormatan gitu ya, bukan beban. Nah dulu Raymond yang dulu tuh kayak kalau misalkan hati gue lagi nggak enak nih hati gue lagi mut-mutan gak enak, udah gue nggak mau ikut-ikutan deh aktivitas gereja. Jadi dulu gue lagi galau banget, gue lagi berasa gue tertuduh sama dosa apa segala macem. Gue dipercaya, megang CG ya, jadi ketua CG segala macam. Pokoknya di titik itu gue berontak di hati gue nggak mau, hati gue lagi nggak beres, gue nggak mau. Terus gue bisa tiba-tiba kayak left out gitu aja gitu, tiba-tiba gue pergi ke Taiwan sebulan gitu ya, waktu itu lagi ada liburan panjang, ya, gue kayak pelarian lah, kayak mumpung nih ada liburan ke Taiwan sebulan, udah gue pergi deh dari gereja. Jadi gue yang dulu tuh kayak gampang banget bilang quit gitu nah itu Ramon yang dulu. Buat gue Ramon yang dulu kayak gampang banget, kalau punya masalah gue lari aja, gue kabur. Nah di titik ini gue berasa bahwa Ramon yang sekarang nggak kayak gitu. Gue tahu waktu Tuhan panggil gue bahwa Raymond, ayo berjalan dalam kebenaran lagi gitu. Mon, lihat nih banyak hal yang udah Tuhan siapin buat kamu di depan, di kerjaan kamu, di anak-anak di sekeliling kamu, yang kamu sebenarnya bisa sharing apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kamu bisa jadi berkat buat mereka. Ayo jalan gitu loh. Nah di situ gue lihat bahwa pelayanan yang akhirnya gue mulai pelayanan lagi, cuman dengan respon hati yang Tuhan, gue mau lakuin ini buat Tuhan gue mau lakuin ini karena gue mengasihi Tuhan, bukan karena gue ikut-ikutan gitu, bukan karena David masih jadi GA nih di sana nih, gue gak mau kalah sama David nih gitu kan, atau enggak Kevin masih jadi GA nih, gue mau jadi GA lagi, nggak begitu sih. Di titik ini gue sadar waktu gue mau melayani Tuhan sampai hari ini, gue tahu bahwa karena Tuhan udah mengasihi gue begitu dalam, gue mau share apa yang jadi kasih Tuhan di hidup gue buat banyak orang. Di situ gue sebut pelayanan, dan itu sebuah kehormatan bahwa gila gue bisa bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan bersama dengan Tuhan gitu. Itu sih cara pandang gue berubah sih gue jadi nggak gampang bilang quit dalam sebuah hubungan, tentunya nggak akan gampang bilang quit ya, karena hubungan tuh mahal gitu loh, nggak gampang tiba-tiba lari gitu aja. Itu sih yang berubah gitu. Jadi highlightnya sebenarnya Tuhan mau gue hidup di dalam Dia, mengenal Dia lebih dalam sebagai Bapa dan gue sebagai anak, dan Tuhan mau didik gue berjalan dalam kebenaran, dalam kehendaknya gitu. Itu yang berubah gitu. Oke, iya Kak. Waduh, thank you Kak buat sharing, luar biasa sih tadi cerita apa sih yang menjadi pembeda gitu ya. Berarti memang semua itu yang berbeda ada yang dari dalam Kare ya. Apa yang di dalam ya Kak. Betul. Oke. Itu tadi dari Kare. Nih kalau dari Kak Wiwi nih, nah ini agak menarik nih. Gimana? Tadi di awal cerita Kak Wiwi, ini kalau nggak salah sih, aku dengarnya bener. Tadi di awal cerita Kak Wiwi bilang sempat punya cara pandang yang berbeda sama pemimpin.
Sampai-sampai ya istilahnya ada konflik lah dari hal Iya. itu gitu. Dari cara pandang yang berbeda itu. Nah, tapi seperti yang kita sama-sama tahu, Kak Wiwi sekarang melayani dalam tim kepemimpinan. Benar apa benar? Betul. Betul. Benar. Benar. Nah, apa tuh Kak? Ada cerita apa atau ada apa yang berubah sampai akhirnya ya Kak Wiwi sekarang jadi pemimpin gitu. Dengan case yang mungkin dulu ya berkaitan juga sama tentang kepemimpinan gitu, sama pemimpin gitu. Gimana tuh Kak ceritanya Kak? Kalau ditanya kenapa mau jadi pemimpin, sebenarnya pas aku kembali ke Toga, itu tuh nggak kepikiran untuk wah gue harus jadi PTP, wah gue harus jadi ya, GA atau apapun itulah jabatannya gitu. Sama sekali nggak kepikiran ke sana. Yang aku pikirkan cuman aku mau melayani Tuhan bersama dengan komunitas aku. Di rumah aku bersama-sama dengan keluarga aku ya, dengan tubuh Kristus, aku mau melayani Tuhan. Nah, kalau ditanya apa sih bedanya? Nah, mungkin dari banyak orang akan expect kayak, wah dulu Wiwi kayak gini, saat kembali, terus yang Wiwi yang sekarang, wah responnya berubah drastis gitu kan, kelemahannya jadi nggak ada segala macam. Nah, kalau cerita gue ya, sebenarnya di titik sekarang pun gue mengalami hal yang sama. Kalau ngomongin soal perubahan, berbeda soal pandangan gitu, cekcok sama orang yang nggak sepaham gitu. Terus banyak hal yang sebenarnya secara yang kelihatan itu nggak berubah gitu. Prosesnya sampai sekarang aku masih menjalaninya, masih butuh, masih sangat mengandalkan kasih karunia buat jalan hari demi hari, ketemu perbedaan sama teman sepelayanan segala macam. Nah, yang berbeda sebenarnya apa? Yang membuat perbedaan yang sangat signifikan adalah kalau dulu gue cuma tahu Bapak itu cuma sebagai pengetahuan. Siapa yang nggak tahu kalau Bapak itu baik, Bapak itu menerima segala macam. Gue tahu semua gitu. Karena itu sudah dikabarkan dari gue kecil gitu kan, gue dari keluarga Kristen, gue udah diajarkan kalau Tuhan itu baik, Bapak itu mengasihi kamu segala macam. Tapi yang membedakan dari dulu sampai sekarang adalah sekarang gue experience Bapak, ngerti gak? Gue nggak cuma tahu, tapi gue mengalaminya, gue menghidupinya. Waktu gue diterima, waktu gue menjalankan proses yang sama, gue experience Bapak tuh nemenin gue gitu. Gue experience Bapak tuh gandeng tangan gue, ayo Wik, bisa. Gue bilang susah gitu. Gue nggak bisa. Gue tuh kepancing emosinya, ketemu perbedaan langsung ya udah gue lulu aja deh gitu. Karena trauma sama kejadian masa lalu juga kan. Karena ada perbedaannya, banyak hal yang kejadian yang membuat gue nggak punya teman segala macam. Akhirnya banyak hal yang men-trigger gue sama perbedaan gitu. Itu men-trigger banyak respon-respon yang salah, pemikiran-pemikiran yang salah. Bahkan sampai sekarang gue masih mengusahakan itu. Tapi yang membedakannya adalah itu. Waktu gue udah experience Bapak, iman waktu gue jalan. Waktu gue berjalan ya, gue nggak takut. Karena gue tahu Bapak tuh bareng-bareng sama gue. Gitu. Proses demi proses yang gue jalanin itu ada Bapak. Itu yang membedakan dulu sama sekarang. Gitu, Di. Gitu. Iya, Nah, gue lupa jawab. Apa sekarang tuh? Gimana? Iya. Kalau ketemu sama perbedaan tuh gimana? Iya kan? Betul nggak? Iya, betul Kak. Gue merasakan bahwa ketika gue nempel sama Bapak, gue deket sama Bapak, ya, gue deket sama pokoknya nih. Buahnya itu pasti keluarnya bagus gitu. Walaupun gue ngerasa gue nggak suka, tapi gue mengalami. Bahkan gue kaget, gue benar-benar kaget. Kadang-kadang gue kaget, loh, gue bisa ya berespon kayak gini ternyata. Loh, gue bisa ya berespon kayak gini. Gue nggak kayak dulu ya. Ini yang buat gue amazed sama penemanan sama akan Bapak gitu ya. Waktu Bapak nemenin gue, otomatis karakter kita itu makin kenal Bapak, makin serupa gitu. Makin Bapak aja terima gue. Masa gue nggak terima perbedaan teman gue gitu. Masa gue nggak terima perbedaan sama sesama komunitas gitu, teman sepelayanan, teman-teman sesama pemimpin. Itu sih yang membuat gue bisa bertahan sampai sekarang nih jadi pemimpin di sini gitu Di.
Oke, luar biasa. Ini berarti tadi ada kaitannya juga sama ya fokus ya Kak, aku bisa bilang ya, dimana ketika melayani sekarang ya segala sesuatu fokusnya itu Bapak itu sendiri gitu ya. Bukan cara Betul. pandang manusia yang kita gunakan gitu untuk kita bisa compare satu dengan yang lainnya gitu, istilahnya kalau dalam hal. Ya Kak, paling ini Kak, ada nih pertanyaan terakhir dan ini cukup bikin aku penasaran juga. Ini buat Kak Wiwi dan Kak Remon. Ya. Mungkin lebih kepada melalui semua proses itu yang dari awal Kak Wiwi dan Kak Remon bagikan sama teman-teman, sama kita semua. Apa sih yang sekarang Tuhan taruh di hati Kak Wiwi dan Kak Remon setelah kembali lagi melayani hidup berkomunitas gitu. Apa sih hal yang Tuhan taruh sampai kalian bisa setotalitas ini gitu? Untuk sekarang ya ikut Tuhan nggak setengah-setengah gitu. Hal apa yang Tuhan taruh, Kak? Mungkin bisa dari Kak Remon nih. Oke. Yang pertama. Singkat aja ya. Jadi intinya intinya Tuhan tuh taruh hati gue untuk gue tuh nggak mikirin diri gue sendiri lagi gitu. Karena waktu gue dapet kerjaan, gue merasa bahwa apa yang gue mau udah tercapai, hidup gue udah di kerjaan settle, di keluarga juga oke, gak ada masalah. Gue mulai nyaman, mulai kayak apalagi kayaknya udah semua deh yang gue mau udah dapet gitu. Tapi waktu titik dimana opa gue meninggal, dikremasi, dibakar, gue tuh lihat bener-bener someday gue juga akan meninggal kayak dia gitu loh. Hidup gue gak akan lama di bumi ini gitu. Nah jadi gue bawa gitar di tempat kremasi, gue bawa gitar, gue bawa bareng sama sepupu gue yang kecil-kecil. Ayo deh kita nyanyi lagu apa gitu. Dan dia tuh pilih lagu yang biasa dinyanyiin, lagu di rumah duka. Judulnya gue gak tahu apa, tapi lagunya begini. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, jadi gue tuh ngiringin tuh gitar, ngiringin tuh lagu, sambil main gitar kan. Jadi gue dengerin tuh lirik-liriknya. Dan lirik itu bener-bener berbicara keras di hati gue gitu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat, ya kan? Terus refnya, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Iya kan? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Itu benar-benar kena banget di hati gue. Hidup ini kesempatan, selama lu masih punya waktu, Mon. Sekarang Tuhan kasih lu waktu banyak, pekerjaan oke, salary oke, keluarga lu oke, semua sehat. Kesempatan nih. Pertanyaannya kesempatannya lu pakai buat apa? Yes. Lu pakai buat melayani Tuhan atau lu pakai buat diri lu sendiri? Itu nampol gue banget. Di titik itu, gue langsung ke Toga, gue cari David. Fit, Tuhan bicara ini sama gue. Gue berasa gue waste my time untuk cuma sekedar kerja, cari duit gitu dan cari karir. Kayaknya hidup gue ya gitu-gitu aja gitu. Gue cerita hati gue ngomong sama David, dan Fit, gue mau Fit terlibat lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh untuk di dalam pelayanan gitu. Maksudnya bukan cari pelayanannya, tapi gue mau share hidup gue gitu buat Tuhan, buat anak-anak gitu, buat teman-teman gue yang ada di sekeliling di Toga gitu loh. Nah akhirnya ya sampai hari ini ya gue ya mengabdikan hidup gue buat gerejanya gitu, buat waktu gue buat melayani Tuhan di Komsel. Saat ini dipercayakan Komsel Bebek dengan keanekaragaman orang-orang yang berbeda-beda ya. Mungkin Komsel Bebek juga lagi nonton ya. Ini janji gue sama Tuhan, bukan sama Komsel Bebek sih. Tapi ini komitmen gue sama Tuhan. Bahwa Tuhan, gue willingly untuk melayani Tuhan. Gue nggak expect Komsel Bebek harus bertumbuh yang sampai gimana banget. Gue cuma berdoa dan punya iman, Tuhan. Apa yang gue tabur tuh gue tahu Tuhan tuh yang akan kasih pertumbuhan. Gue nggak perlu kecewa. Pasti banyak lah yang sering Komsel pasti tahu lah, ada suka dukanya, ada kadang-kadang masalahnya juga, tapi sebagai pemimpin maksudnya gitu. Cuman ya udah Tuhan, ini hidup gue, ini waktu gue, apa yang gue punya, gue kasih buat Tuhan. Gue nggak pernah ngeluh, Tuhan. Mau Komselnya cuma 2, mau Komsel cuma 3, Tuhan ini tetap rumah Tuhan. Gue mau melayani Tuhan dengan segenap hati gue.
gitu. Jadi ya itu sih Odi yang Tuhan kasih ya, baik lagi buat anak-anak Iya, lagi, iya. buat pelajar gitu. Balik lagi sama apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup Kak Ray lah ya istilahnya. Ya, bener. Oke. Nah, itu tadi dari Kak Ray. Sekarang aku juga mau denger dari Kak Wiwi. Ini kayaknya udah pengen cerita banget sih dari tadi aku lihat gesturnya. Pengen dong. Iya Kak Wiwi. Iya. Waktunya ya. Apa yang Tuhan taruh di sharing hati sekarang. ya? Iya. Apa Ya. sih yang Tuhan taruh di hati Kak Wiwi sampai sekarang bisa apa namanya ya totalitas dalam pelayanan gitu, bersungguh-sungguh gitu ya istilahnya. Gimana tuh Kak? Oke. Yang Tuhan taruh di hati adalah ketika gue melihat diriku bisa melayani, bisa experience Bapak, bisa ngalamin kasihnya Bapak, gue timbul kerinduan dalam hati gue. Gue juga pengen teman-teman semua, bahkan semua orang ngalamin hal yang sama gitu. Mereka bisa melayani Tuhan dengan maksimal berdasarkan apa? Berdasarkan hubungan yang dekat sama Bapak gitu. Yeah. Gue rindu banget, gue bersyukur ketika gue bisa ketemu sama banyak teman-teman yang suka bermain musik dan kita bisa sharing satu sama lain soal musik dan apa yang gue tahu dan apa yang teman-teman tahu, kita bisa saling membangun dan kita bisa semakin baik memberikan skill, talenta, hobi kita untuk Tuhan. Apa yang menurut lu bisa kasih yang terbaik? Perbuatan tangan lu, apa yang bisa lu kasih, lu bungkus dan lu persembahkan buat Tuhan gitu. Waktu lu punya hati yang deket banget sama Tuhan, pasti lu mau lakukan itu yang terbaik gitu. Waktu lu punya hubungan sama seseorang, pasti lu mau ngasih sesuatu yang terbaik. Begitu juga dengan Bapak gitu. Waktu kita dekat sama Tuhan, kita mau kasih yang terbaik. Itu yang ada di hati gue sih. Melihat semua orang mengalami hal yang sama, punya spirit yang sama, bahkan kita pakai seluruh dunia untuk menyembah Tuhan dan senangkan Tuhan. Itu sih yang ada di hati gue. Ya Kak. Wow, luar biasa sih. Ini apa ya? Aku bisa bilang dari cerita Kak Ray dan Kak Wiwi ya. Dari awal proses gimana mulai melayani, akhirnya sampai sempat punya proses keluar sebentar. Akhirnya kembali lagi nih sampai hari ini. Aku bisa bilang aku benar-benar terberkati sih lewat cerita Kak William dan Kak Raymond gitu. Mungkin apa ya? Kalau kita kaitin sama topik yang kita bicarakan sore ini tentang comeback home, mungkin itu kali ya. Nggak ada kata terlalu jauh untuk kembali sama Bapak. Ketika kita kembali, kasih dan penerimaan yang sama, kita akan terima. Ya. Terus aku juga ke-highlight tentang gimana peran pembina, teman peer, komunitas terutama juga ya. Gimana mereka bisa menggait lagi dengan kasih dan penerimaan yang nggak berubah, sama seperti Bapak gitu. Itu tadi sih. Oke. Ini apa namanya? Aku bilang bisa mengenal pemimpin aku lebih dalam kali ya. Yang satu pemimpin profetik aku, yang satu pemimpin komsel. Jadi ini bukan suatu kebetulan, gengs. Aku bisa tahu cerita Kak Wiwi dan Kak Raymond lebih dalam lagi. Oke. Oh ya, sama tadi aku ke-highlight satu lagi nih yang menurut aku benar-benar nge-hit banget. Itu ada di tadi akhir-akhir kalian Kak Wiwi dan Kak Raymond bilang ya melakukan kehendak Bapak gitu. Terus aku kepikir ya pada intinya Kak Wiwi dan Kak Raymond rindu untuk mengenal Bapak, sehingga dari pengenalan itu ya timbul kerinduan buat ngelakuin kehendak Bapak. Simple as that gitu. Jadi dari pengenalan akan Bapak ya berujung pada ketaatan buat melakukan kehendak Bapak gitu. Aku dapetin itu sih. Gitu. That's true, Di. Iya, Kak Wiwi, Kak Raymond, thank you banget ya. Thank you. Waktu nih. Thank you juga, Odi. Super busy. Aku tahu Thank you, Mon. Thank you, Odi. Super sibuk. Thank you, Wiwi, sharingnya. Iya. Thank you. Aku percaya teman-teman di rumah pasti Tuhan bicara something spesifik buat setiap kita melalui cerita Kak Ray, Kak Raymond. Pastinya ya. Mungkin nanti dalam kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak ya. Boleh banget. Lain. Boleh dong. Boleh banget. Pasti masih banyak cerita yang bisa di-share buat teman-teman. Banyak. Banyak banget. Iya. Ya, sekali lagi aku mau ucapin makasih banyak, Kak, udah luangin. Dan juga buat teman-teman, makasih juga yang udah pantengin kita. Ini udah sampai 1 jam, nggak berasa, guys. Kita sharing satu sama lain, ngobrol-ngobrol.
Dan Utalks nggak akan sampai di sini aja. Nantikan Utalks berikutnya yang pastinya masih ngobrol-ngobrol. Kalian bisa nantikan di Instagram Abayut. Kalian bisa nantikan next update-nya pada Instagram kita ya. Pastinya jangan lupa di-follow juga guys untuk tahu update-nya. Yeay. Ya paling itu sih untuk Utalks pada sore kali ini. Gue Odi senang banget bisa sama-sama ngobrol bareng special guest yaitu Kak William dan Kak Remon. Makasih banyak. Thank you, Odi. Makasih juga buat teman-teman. Thank you. Jangan lupa sekali lagi ini saya agak promosinya agak luar biasa ya. Karena di Instagram kita akan infoin apapun itu. Ada Utalks, ada kegiatan lainnya juga kita akan infoin di sana. Thank you teman-teman. Oke. Have a nice day. Bye. Dan see you di Bye. next Utalks. Bye teman-teman Abayut. Thank you Kak Wiwi, Kak Ray. Bye. Tetap jaga kesehatan. Nice day. Bye. Ya, stay safe semua.